Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua sampai kita bisa hadir dalam salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman yang berbahagia, melanjutkan pembicaraan kita tadi malam terkait dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang keagungan Allah, tentang kebesaran ilahi, tentang keesaan, tentang keunggulan, kehebatan segala sesuatu yang menjadi ayat yang baik itu yang tersurat maupun yang tersirat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bahwa di dalam penciptaan dunia ini bahwa ada as-samawat, ada al-ard, bahwa ada pergantian siang dan malam. Di situ sebetulnya adalah satu alat apa? Alat untuk berpikir bagi siapa? Bagi ulil albab, bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Dan itu dikaitkan dengan ayat Ali Imran ayat selanjutnya di 191 dijelaskan bahwa ulil albab itu adalah siapa? Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik itu di saat duduk qiyam maupun qu'udah wa ala junubihim, baik itu di saat duduk berdiri maupun di saat ada di dalam keadaan berbaring. Hadirin yang berbahagia, pada bagian itu kita melihat bahwa beberapa ahli tafsir atau mufassirin menginterpretasikan bahwa qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim itu mengandung makna mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sholat. Memang betul ada mereka yang mungkin tidak mampu sholat dalam keadaan qiyam berdiri seperti yang kita lakukan ini, tapi tetap mereka berusaha mengingat Allah meskipun tidak bisa dalam keadaan berdiri, mungkin dalam keadaan qu'udah, mungkin dalam keadaan duduk, atau wa'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Barangkali sebagian di antara kita ada yang sudah tidak mampu lagi berdiri, bahkan duduk sekalipun. Maka tetap kita diwajibkan untuk sholat, dan di situ tentu kita tidak akan pernah terlepas dari zikrullah, mengingat Allah. Sebab di saat bagian demi bagian itu kita tempuh dalam sholat itu, senantiasa kita tidak akan pernah lepas dari ucapan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Dan itu adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa kita ingat kepada Allah, ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kalau kita simak Quran Surat An-Anfal ayat 45, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat ini menurut para ahli tafsir, di antaranya Tahlili, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di bagian sebelumnya sempat membicarakan tentang kenikmatan yang diberikan Allah kepada umat manusia, dan pada waktu itu dalam suasana perang, khususnya perang Badar, disebutkan pula di sini tentang masalah-masalah yang terkait dengan ghanimah. Ghanimah biasanya adalah harta pampasan perang pada saat orang telah berperang kemudian
Ada pihak yang kalah, ada pihak yang menang. Di situ ada ghanimah. Tapi kemudian Allah juga menambahkan di situ bahwa haruslah kamu meneguhkan hati. Meneguhkan hati ini dimaksudkan agar para pimpinan perang beserta wadia bala tentaranya itu memiliki kekuatan batin untuk tidak lari pantang-panting, untuk tidak lari mundur dari serangan musuh, tapi tetap berusaha untuk maju pantang mundur. Dan itu Allah SWT mengatakan bahwa teguhkanlah hatimu dan kamu akan menjadi orang-orang yang akan beruntung. Dalam surat An-Anfal itu disebut wadhkurullaha katsira, maka berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya berzikir, la'allakum tuflihun. Tuflihun menunjukkan bahwa kita diharapkan menjadi orang-orang bagian dari yang falaha, orang yang beruntung, sehingga Allah SWT mengisyaratkan bahwa kita bisa saja mengarah ke situ, maka kita diharapkan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya katsiro agar kita menjadi la'alakum tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, di bagian yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa di dalam perjuangan kaum muslimin ini tentu kita harus memiliki keyakinan akan keberhasilan yang akan kita dapatkan di saat kita menghadapi suatu masalah. Kita menghadapi sebuah masalah, sebaiknya kita coba untuk terus menghadapinya dan tidak kabur dari suatu masalah, baik itu yang kita hadapi langsung maupun yang tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak mau menghadapi masalah yang dibebankan kepada dirinya adalah orang yang tidak akan pernah matang dan tidak akan pernah menjadi dewasa. Karena masalah sebetulnya adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, agar kita mau berpikir, bekerja, berjalan, bertindak, berjuang. Dan dengan demikian maka kita akan memiliki kemampuan yang akan memiliki sedikit kekeliruan, yang istilahnya kita sebut dengan skill atau keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan tanpa banyak melakukan kekeliruan. Dan orang-orang yang memiliki keterampilan hanyalah orang-orang yang banyak melakukan latihan. Dengan memperbanyak latihan, kita akan sangat sedikit melakukan kekeliruan. Dan itulah orang-orang yang mau menghadapi masalah, mau menyadari adanya masalah, mau memikirkan adanya tantangan yang dihadapi, dan yakin bahwa itu adalah apa yang menjadi masalah bagi dirinya. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya modal kuat untuk keluar dari masalah. Sebab orang yang tidak mengakui adanya sesuatu masalah pada dirinya, bahwa sesuatu itu adalah problem bagi dirinya, adalah orang yang tidak akan pernah keluar dari masalah itu. Dan orang yang mengakui, menyadari, memahami apa itu masalah yang ada pada dirinya, dilanjutkan dengan berpikir tentang apa yang kira-kira bisa menjadi jalan keluar, menjadi petunjuk, menjadi cara, metode, strategi yang bisa digunakan untuk keluar dari masalah itu adalah orang yang punya peluang untuk keluar dari masalah. Apabila dia melanjutkan dengan apa yang sudah dia pikirkan, itu kemudian dia eksekusi, dia implementasikan, dia laksanakan. Beberapa cara, metode yang terpikirkan dalam dirinya, ada ide keluar dari masalah itu dia laksanakan, kemudian dia benar-benar kerjakan, maka ada peluang bagi dia keluar dari masalah itu. Tapi itu baru langkah yang ketiga. Setelah dilaksanakan, setelah kita mencoba bahwa saran tadi, rekomendasi tadi, bahwa tadi ada ide, ada cara, metode yang betul sudah kita kerjakan, kemudian kita tinjau ulang. Sudahkah yang kita kerjakan itu ada hasilnya? Hasilnya seperti apa? Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah sudah menyelesaikan masalah? Apabila belum, kita kembali memikirkan cara yang lain lagi yang mungkin bisa digunakan untuk keluar dari permasalahan tadi. Apapun masalah yang kita miliki. Apabila ada masalah yang sudah kita selesaikan dan kita bisa melakukan dengan sebuah cara tertentu, maka ada hal lain yang bisa kita pikirkan, yaitu adakah cara lain?
Adakah cara lain yang bisa kita gunakan untuk keluar dari masalah itu? Kalau ada, kita lakukan itu. Semakin banyak cara yang bisa kita gunakan, semakin fleksibel, semakin luas, dan semakin mudah bagi kita untuk keluar dari permasalahan. Jadi itulah barangkali bahwa masalah hendaknya kita hadapi, tidak keluar, tidak kabur, karena suatu saat masalah yang tidak pernah diselesaikan itu bisa jadi akan kembali datang menghampiri kita, dan tetap kita, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah, maka itu akan tetap menjadi masalah. Kita tidak pernah mau menyentuh dan menyelesaikan masalah itu, bisa jadi nanti sama sekali itu utuh, merupakan masalah yang pernah kita hadapi, tapi ingat kita dulu pernah tidak mampu menyelesaikan, dan akan semakin lama menggerus kepercayaan diri kita bahwa kita adalah sosok-sosok orang yang sebetulnya mampu menghadapi masalah. Hadirin yang berbahagia, di ayat yang lainnya, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 27 hingga 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan petunjuk, memberikan perintah untuk bersabar dan meneguhkan hati. Di situ disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yahdi ilahi man anab alladzina amanu wa tattami'una qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah SWT mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan al-huda, hidayah kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang man-anab, orang-orang yang punya kemampuan atau keinginan untuk bertobat. Siapa itu yang mau bertobat? Disebutkan di ayat Ar-Ra'd ayat 28 bahwa alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan watat ini artinya bahwa dia adalah orang-orang yang akan menjadi tentram. Menjadi tentram kenapa? Karena dengan bizikrillah di dalam kulubnya, di dalam hatinya, kulubuhum bizikrillah, dia melakukan upaya untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama orang yang mau bertobat kepadanya. Dan disebutkan di situ katanya ala bidzikrillah, ala bidzikrillah, artinya ingatlah hanya dengan berzikir atau dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, ada kedamaian, ada ketentraman di dalam hati. Ini adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk membuat kita tenang dan tentram. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, baik di dalam keadaan duduk, berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Mudah-mudahan kita selalu mampu melaksanakan zikir, mengingat keesaan dan keunggulan, kehebatan, keluhuran Allah SWT dalam langkah dan kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.